jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Puji Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari GBT Anugerah Bandung. Sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab saat ini saya kembali dapat berjumpa dengan Anda dimanapun Anda berada. Baik di Indonesia ataupun jika Anda sedang melihat acara ini, Anda berada di luar Indonesia. Sebab firman Tuhan terbuka untuk semua. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita akan siapkan waktu, hati kita, perhatian kita untuk kita diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Adapun tema firman yang saya akan sampaikan kali ini adalah pilihan di tanganmu. The choice is in your hand. Pilihan di tanganmu. Sebab Tuhan tidak pernah memaksa kita. Kita bukan robot yang dikendalikan oleh remote control. Tapi Tuhan memberikan kepada kita free will dalam kehidupan kita untuk memilih saudara-saudara, menentukan hidup kita. Puji nama Tuhan. Pilihan di tanganmu. Namun sebelumnya saya mengajak saudara dimanapun saudara berada saat ini, mari kita tundukkan kepala kita, kita masuk hadirat Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan dari Roh Kudus dalam acara pemberitaan firman pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Pada saat ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan karena kami diberikan kehidupan, nyawa masih ada dalam hidup kami, pikiran masih berjalan dengan baik. Teristimewa ada kerinduan di dalam hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan, mendengar firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kami menyadari semua adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Mari urapi pemberitaan firman Tuhan kali ini, supaya apa yang disampaikan menjadi berkat, kekuatan, pemulihan. Dan kami percaya Tuhan di dalam firman Tuhan ada kuasa yang dahsyat. Roh Kudus menyertai pemberitaan firman ini. Sebab Tuhan dapat berbuat sesuatu yang walaupun melampaui kepikiran kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, ada satu ayat yang terkenal, saya percaya pembaca Alkitab sangat familiar, akrab dengan Matius 4 ayat yang keempat. Dalam ayat ini Tuhan mengucapkan satu perkataan kepada si pencoba, iblis. Saudara-saudara yang dikasih, pada waktu Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan iblis tahu persis tubuh Tuhan Yesus waktu sedang lemah, karena dia tidak makan, tidak minum dalam waktu yang cukup lama. Ada 3 macam pencobaan ujian yang diberikan kepada Yesus oleh kuasa gelap, oleh iblis pada saat itu. Di antaranya yang saya akan bacakan Matius 4 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Setiap firman. Saudara-saudara, perhatikan. Bukan firman yang kita suka saja, bukan firman yang menjadi kegemaran kita saja. Sebab ada orang yang suka dengar firman hanya berkat saja, hanya prosperity, kemakmuran saja, blessing saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai jawaban kepada si pencoba. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saat itu Tuhan Yesus diminta oleh si pencoba menjadikan batu menjadi roti. Dan iblis selalu ingin membawa saudaraku mindset kita, pikiran kita hanya melulu kepada perkara-perkara duniawi. Batu menjadi roti. Memang makanan ini adalah kebutuhan bagi tubuh jasmani kita. Tapi dengan jelas Tuhan katakan bukan itu saja. Not by bread alone. Manusia itu bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman. Inilah bedanya orang yang beriman. Bukan hanya melulu kita asik terpaku dengan urusan dunia saja, tapi kita sekarang sudah memiliki
the power of God's words, kuasa firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Dan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada 3 macam bentuk pencobaan yang dilancarkan oleh si pencoba kepada Yesus. Tapi ketiga-tiganya Yesus dapat mengatasi dengan berkata, "It is written," sudah tertulis. Puji nama Tuhan. Demikianlah hendaknya setiap orang yang percaya kepada Tuhan pada waktu dia menghadapi tantangan, pencobaan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, yang senantiasa akan membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita hopeless, tidak berpengharapan. Kita harus back to the Bible. It is written, sudah tertulis. Orang percaya harus hidupnya, saudaraku, lifestyle, gaya hidupnya harus belajar selalu memikirkan firman Tuhan. Bukan menurutku, bukan mauku, bukan seleraku. Tapi based on the Bible, berdasarkan firman Tuhan. Pilihan di tangan kita. Dari ketiga pencobaan Tuhan, Yesus tampil sebagai pemenang. Karena dia berkata, it is written, sudah tertulis. Orang percaya akan menjadi winner, pemenang dalam pergumulan hidup manakala kita, saudaraku, berjalan di dalam terang firman Tuhan. Lebih-lebih dalam situasi dunia yang mencekam, yang menakutkan. Banyak berita-berita yang menggentarkan hati kita. Banyak yang membuat orang menjadi miris, menjadi galau. Yang membuat orang menjadi takut menghadapi masa depan. Saudaraku, kita bersyukur. Kita sebagai orang yang beriman, kita memiliki firman Tuhan. Puji Tuhan. Pilihan di tangan kita. Apa kita mau berjalan menurut selera kita? Kehendak kita, kemauan kita? Atau kita berkata, aku percaya kepada perkataan Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus pernah berujar di dalam Matius 6 ayat 21 dan 22 berbunyi sebagai berikut. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mari kita bertanya saat ini saudara. Apa yang kita pergunakan, kita pakai hati kita untuk diisi dengan apa? Apakah dengan perkara-perkara dunia yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang sebentar bisa lalu dan lenyap? Dalam Alkitab dikatakan bahwa semua itu seperti uap, sebentar terlihat dan kemudian hilang begitu cepat. Kemuliaan manusia seperti bunga rumput yang pagi nampak hijau, segar, siang kering, bahkan tidak ada di tempatnya lagi. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita perlu bertanya kepada setiap pribadi kita. Ask yourself, tanyalah diri kita sendiri. Kita jangan tanya kepada orang lain. Sekarang banyak orang terlalu asik, saudara, ngurusin orang lain, tapi lupa membenahi imannya sendiri. Membenahi, saudaraku, relasi hubungannya dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Apa yang kau simpan di dalam hatimu? Hatimu kau jadikan untuk menyimpan apa? Apakah hatimu syarat dengan urusan-urusan dunia? Dengan kesenangan dunia? Saya tidak berkata bahwa kita tidak boleh care terhadap urusan dunia, kita masih di dunia, saudara. Tapi jangan lupa, saudara, di dunia kita hanya sementara. Banyak orang, saudara, mengejar kemuliaan dunia namun kehilangan sesuatu yang kekal. Pada kesempatan ini, saya sebagai hamba Tuhan bertanya kepada saudara. Sudah kau jadikan apa hatimu? Apa yang kau simpan di dalam hatimu? Dalam ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Mata itu fungsi untuk melihat.
Saudara bisa naik mobil, bisa naik sepeda motor, bisa naik sepeda, bisa berlari, bisa beraktivitas. Karena mata saudara dapat melihat apa yang ada di hadapan saudara. Dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Teranglah seluruh hidupmu, artinya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan. Hidup kita mengalami the presence of God, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Manakala kita memiliki mata iman, saudara, yang tertuju kepada Tuhan. Mata iman yang senantiasa percaya akan kuasa perkataan atau firman Tuhan. Pilihan di tangan kita. Saudara-saudara, sekarang begitu mudah orang komplain, orang bersungut-sungut, orang menyesali diri, orang tidak bersyukur. Sekarang banyak ditemukan di mana-mana. Saudara tahu, itu adalah suara hati kita. Ada firman Tuhan mengatakan lebih jauh bahwa apa yang ada di hati kita itu bisa mengalir keluar melalui mulut, melalui perasaan, melalui action, sikap, lifestyle, gaya hidup kita. Tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Seluruh hidup kita akan mengalami terang Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita Tuhan. Manakala mata iman kita tidak salah pilih, tertuju kepada Tuhan dan percaya kepada firman-Nya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Alkitab pasti banyak orang yang sudah tahu dengan cerita 3 orang bersaudara, Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara-saudara, ada kisah yang menarik. Mari kita perhatikan, sebab kisah ini mencerminkan sikap dari banyak orang yang percaya. Apakah sikap kita seperti Marta atau sikap kita seperti Maria? Pada waktu Tuhan Yesus datang mampir ke rumah mereka. Dalam Lukas 10:38 dan seterusnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Marta menerima Tuhan di rumahnya. Pasti ini sikap yang baik, bukan? Berikutnya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lanjut. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi perhatikan ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. The best part. Bagian yang terbaik. Ini yang diucapkan oleh Tuhan yang saya percaya pasti tidak akan pernah salah. Yang tidak akan diambil daripadanya. Sebab ini bersifat kekal. Semua yang bersifat sementara dalam dunia itu bisa lenyap, bisa hilang, bisa meninggalkan kita. Tapi sesuatu yang kekal itu akan tinggal di dalam kita sampai kita masuk dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Yang saya tekankan dalam kisah ini, saudara-saudara, dengan satu mengajak kepada saudara untuk berpikir dengan pengertian yang sangat simpel, sederhana. Waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, Alkitab dengan jelas berkata, dikatakan Marta menerima dia di rumahnya, menerima Tuhan di rumahnya. Tapi dalam pembacaan tadi, saudara, Marta tidak mendapat pujian dari Tuhan. Kenapa? Sementara Yesus masuk ke rumah mereka, Maria, saudaranya, duduk terus mendengarkan suara atau perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih,
Seringkali kita banyak kehilangan berkat Tuhan. Sebab pada waktu Tuhan akan memberikan firman-Nya, memberikan berkat kekuatannya, justru kita tidak memberikan tempat yang terbaik, tidak memberikan waktu yang terbaik. Bahkan kita menyia-nyiakannya. Tapi Maria sudah mempergunakan sesuatu yang terbaik, waktunya, perhatiannya, kasihnya, hatinya. Haleluya. Dan tadi saudara membaca dalam pembacaan, Maria mendapat apresiasi, pujian dari Tuhan. Dan dikatakan dia sudah melakukan dan mendapat yang terbaik. Saudaraku, saya baca sebuah literatur dalam bahasa Inggris. Dan waktu saya perhatikan benar juga. Martha open her home. Hanya membuka rumahnya buat Tuhan. Saudaraku, hanya membuka rumahnya buat Tuhan, tapi begitu terbatas. Kita berkata, welcome Tuhan, ayo Tuhan. Tapi apakah kita juga memberikan hati kita? Tapi Maria open her heart. Martha open her home, her house, rumahnya. But Maria open her heart, membuka hatinya. Saudara-saudara, jangan karena formalitas, rutinitas kita mengikut Tuhan, menjadi orang percaya. Tapi tidak memberikan hati kita, the whole life, seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, tetapi Maria open her heart, membuka hatinya buat Tuhan. Dan tidak heran kalau pembacaan tadi berkata, Maria mendapat apresiasi dari Tuhan. Pertanyaan pada saat ini, pada waktu saudara sedang menyimak pembahasan ini. Apakah saudara hanya sekedar membuka rumah saudara, aktivitas saudara, rutinitas saudara, formalitas saudara, dan yang lain-lain yang bersifat jasmani. Tapi tidak hatimu, tidak imanmu. Atau puji Tuhan, kalau saudara juga membuka hati saudara, seperti Maria, sehingga saudara mendapat bagian yang kekal. Eternal part, bagian yang kekal. Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya percaya firman Tuhan saat ini akan memberkati saudara. Yang lemah jadi kuat, yang sakit akan disembuhkan, yang mengalami problem akan mengalami way out, solusi dari Tuhan. Pada waktu Anda memberikan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Saya tidak berkata orang percaya tidak ada masalah. Saya tidak berkata orang yang beriman tidak ada problem. Selama di dunia kita masih punya masalah, punya struggle, pergumulan. Tapi janji Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Kita akan mendapat kemenangan. Kita akan dapat penyertaan dari Tuhan. That is much better. Itu jauh lebih baik. Saudara yang terkasih, ada satu kesaksian singkat. Saya sering memberikan renungan-renungan firman Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Saya pikir lebih baik kita men-share renungan firman ketimbang men-share gosip-gosip yang gak karuan. Pada suatu hari saya mendapat respons dari firman yang saya share. Saat itu saya tidak tahu, saya begitu banyak orang yang saya kirim renungan firman. Ternyata ada seorang penerima yang saat itu sedang, saudaraku, stres berat. Yang sedang hopeless, tidak punya pengharapan yang berat. Itu menurut kesaksian dia. Dan pada hari itu adalah hari yang berat, di mana dia berkata, bebanku terlalu berat. Secara singkat saya katakan, lalu dia memberikan respon kepada saya. Hanya sederhana, very very simple. Renungan singkat dengan tema, kuat di dalam Tuhan. Itu merubah sikapnya hari itu. Dan dia mengalami, saudaraku, revival. Dia survive, dia bangkit kembali. Imannya bersama Tuhan, dan dia katakan, salah sikapku selama ini. Seakan-akan aku tidak percaya akan kuasa Tuhan. Sangat sederhana, lewat renungan. Jadi saya percaya, firman Tuhan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri renungan ini, ada satu kisah. Kisah ini hubungannya erat sekali dengan kehidupan setiap kita. Pergumulan hidup setiap kita yang kita alami, kita jalani hari lepas hari.
Saudara-saudara, pada waktu itu murid-murid Tuhan sedang mencari ikan untuk kebutuhan mereka setiap hari. Tetapi saat itu tidak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Padahal mereka adalah nelayan yang, saudaraku, berpengalaman. Tapi kali ini mereka mengalami kegagalan. Rupanya Tuhan sedang mengajar mereka untuk bergantung kepada Tuhan. Saya bacakan Lukas pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Begitu antusias. Ya, banyak orang mendengar firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Sudah jenuh mendengar firman? Sudah bosan? Itu bukan ajaran Alkitab. Roma 12:11, janganlah hendak kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Lain dari itu dari si jahat. Next, ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tuhan meminjam perahu Simon untuk menyampaikan firman. Saat ini Tuhan hanya ingin memakai hidup saudara. Tuhan hanya ingin memakai hidup saya. Supaya lewat saya dan lewat saudara, firman-Nya disampaikan ke berbagai tempat. Berikutnya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nothing, nihil, tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya. Karena engkau menyuruhnya. Saudaraku, perlu belajar dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Perlu belajar dengar-dengaran kepada perkataan Tuhan. Obedience, ketaatan itu penting bagi orang percaya. Aku akan menebarkan jala juga. Semalaman kami tidak mendapat, tapi kan engkau yang mengatakan kami akan menebarkan jala juga. Saudara, ini adalah ukuran iman. Ketaatan. Saudara boleh berkata, saya orang beriman, saya orang percaya. Saya ini, saya itu. Gampang saja. Bagaimana ketaatan kita? Petrus dia lakukan. Dan setelah mereka melakukannya, murid-murid melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku, dari nol, nothing, bersama Tuhan menjadi something, menjadi sesuatu. From nothing to something. Tanpa Tuhan nothing. Karena mau melakukan firman Tuhan. Menjadi something great. Sesuatu yang besar terjadi. Tadi pembacaan barusan, menangkap sejumlah besar ikan. Karena engkau yang menyuruhnya. Puji nama Tuhan. Pilihan di tanganmu. Haleluya. Jangan kalau sudah lemah, saudara tawar, saudara jenuh, saudara jauh dari Tuhan, lalu saudara menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Barangkali kita yang sudah salah, saudara menentukan pilihan. Kita sudah mulai tidak lagi percaya. Tapi kali ini saudara, mari tentukan pilihan yang benar. Saudara akan mengalami sesuatu yang besar. Something great will happen. You will see something great. Akan melihat sesuatu yang besar. Mari saudara yang terkasih, apapun keadaan saudara. Bagaimanapun keadaan kita. Saudaraku, tetap saudara berpegang kepada firman Tuhan. Ada satu quote dalam bahasa Inggris. Life is fragile. Depend fully on God. Life is fragile.
That's why depend fully on God. Hidup ini rapuh. Hidup ini mudah pecah. Hidup ini mudah hancur. Oleh karena itu, bergantunglah sepenuh kepada Tuhan dan kepada firman-Nya. Saudara yang terkasih diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara menyimak pemberitaan firman Tuhan ini. Saya berdoa, saya berharap sebagai hamba Tuhan, kiranya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Tangan Tuhan menjamah saudara. The touch of God, jamahan tangan Tuhan menjamah saudara, memulihkan saudara dengan kuasa firman-Nya. Haleluya. Sesuatu yang besar akan terjadi. Saudaraku, dalam Mazmur 86 ayat 10, Tuhanlah spesialis pembuat mujizat. Tuhanlah spesialis pembuat mujizat. Oleh karena itu mari saudara tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Kiranya firman ini memberkati saudara di mana saudara berada. Itulah doa saya sebagai hamba Tuhan. Di tengah situasi saudaraku yang membuat orang takut, orang lemah, orang jenuh, orang mulai saudaraku tawar hati. Tapi firman Tuhan adalah obat yang manjur. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Siapkan iman saudara, siapkan hatimu, fokus kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ada di sini dan Tuhan ada juga di tempat saudara. Dia omnipresent, Dia maha hadir. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami sangat bersyukur kepadamu dalam kesempatan yang ada kali ini, hamba dapat menyampaikan firman Tuhan. Pilihan di tangan kami. Tuhan tidak pernah memaksa kami bukan robot yang dikendalikan oleh remote control. Tuhan memberikan kepada kami akal, memberikan kepada kami iman, memberikan hikmat, di mana kami harus menentukan pilihan kami Tuhan. Dan puji Tuhan kali ini pilihan yang tepat manakala kami isi hati kami dengan firman Tuhan. Kami isi hidup kami dengan terang Tuhan. Dan kami menjalin relasi hubungan yang baik dengan Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan engkau menang terhadap pencobaan si pencoba karena telah tertulis. Firman Tuhan yang tidak berubah, begitu juga untuk kami orang yang percaya. It is written, sudah tertulis. Firman Tuhan bagi kami orang yang percaya kepadamu. Memberkati semua pendengar dimanapun mereka menyimak pembahasan firman Tuhan ini. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kalau yang sakit dalam nama Yesus, engkau disembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan yang ajaib. Dia tidak berubah kemarin, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kalau ada yang sedang lemah, suam, mereka sedang tawar hati, biarlah the power of the Holy Spirit, kuasa Roh Kudus menjamah mereka. Dan kuasa Tuhan, mereka dibangkitkan. Ini bukan saatnya kami tidur secara rohani. Ini saatnya kami bangkit bersama dengan Tuhan. Sebab engkau tidak lama akan datang kembali. Mungkin ada juga anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi pergumulan dalam hidup sehari-hari, kebutuhan, keperluan, dan lain sebagainya. Tuhan engkau Yehova Jireh, Allah yang mengadakan, yang mencukupkan. Berkati anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun berada, memberkati. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya. Tuhan, kami juga mendoakan dengan penuh kasih bagi pemerintah kami yang kami kasihi, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, DPR, MPR, Tuhan, bahkan sampai pejabat-pejabat yang terendah di daerah-daerah, Tuhan memberkati semua, NKRI, memberkati, melindungi pemerintah kami, yang sedang melalui virus corona, Omikron dan lain sebagainya. Kami percaya pertolongan yang sempurna datang dari Tuhan, memberkati pemerintah kami, melindungi, menjaga Tuhan. Rakyat Indonesia Tuhan memberkati, melindungi dengan damai sejahtera. Jauhkan dari hal-hal yang bukan dari Tuhan. Indonesia NKRI penuh kemuliaan Tuhan. Diberkati dan nama Tuhan dibesarkan. Terima kasih buat kesempatan kali ini Tuhan. Kami mohonkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. God bless you all.
ke dunia.